Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Utopik. Apa kabar? Salam otomotif. Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja ya di rumah. Video saya kali ini saya akan mereview dari keluarga Honda, mobil paling laku keras di Indonesia sejak tahun 2020. Ya, apa itu? Teman-teman pasti udah tahu lah. Honda Brio Satya. Kenapa sih mobil ini bisa menjadi mobil paling laku keras di Indonesia? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke guys, inilah tampak dari depan Honda Brio Satya E CVT Matic ya, tipe E. Saya langsung jawab aja, kenapa bisa menjadi mobil paling laris di pasaran Indonesia sejak tahun 2020. Waktu itu mengalahkan Xpander kalau nggak salah ya, Brio ini. Ketika muncul di tahun 2018 atau 19 awal ya, ini facelift ini langsung mengalahkan pesaingnya ya semuanya, Agya, Ayla. Dan waktu itu kalau nggak salah Xpander menjadi mobil terlaris juga, namun kalah oleh Brio ini. Kalau versi saya sih kenapa bisa jadi laris Indonesia ini, karena dari segi model ya memang sporty, namun harga nggak mahal gitu. Nah itulah karena orang Indonesia pun menyukai hal tersebut ya. Karena dengan harga yang masih ada di bawah 200 juta, apalagi kalau yang tipe manual ini lebih murah, apalagi yang tipe S juga ada, karena mungkin dari segi mesin sama saja, model juga sama, bodi sama, mungkin ya dari fitur dan seperti bedanya S sama E juga kan dari velg, dari fitur-fitur switch mode. Namun kalau kita beli yang S manual juga sebetulnya tinggal modif dikit juga sama aja sih dengan yang tipe E, apalagi bisa menyamai yang RS ya, karena sekarang modif-modif itu banyak, part-part modif di pasaran itu sangat banyak dijual di marketplace ataupun offline ya. Inilah kita bisa lihat ya, di sini lampunya juga modelnya sangat sporty ya. Saya sangat suka meskipun masih bohlam, belum LED. Namun di sini ada garis lampu seperti LED ya di bawahnya. Di bawahnya terdapat fog lamp, namun grill juga sangat sporty ya. Grill zaman sekarang mengotak namun tajam. Ini warna putih, Tavena White dengan logo Honda yang besar di depan. Kita ke arah samping. Nah kita lihat memang kalau untuk tipe E CVT nggak ada ini, yang ada bumper samping, seat kit nggak ada, nggak berbeda dengan RS ya. RS kalau RS sudah komplit sporty, sangat sporty. Dari segi sayap juga masih pendek ya kalau Satya. Banyak yang diganti di logo ini ya, logo Satya ini oleh Honda, karena memang kurang elegan gitu, aneh sih. Ini bagian belakang dari Brio CVT ini, karena memang bedanya cuma nggak ada diffuser aja di bagian bawah. Sensor samping, sensor parkir juga udah ada, wiper juga udah ada. Antenanya model curut ya. Kalau yang RS juga sebenarnya sama, namun kalau yang Urbanit yang terbaru yang sayapnya seperti sekali itu model hiu kalau nggak salah ya. Belum lihat lagi sih. Jadi kita langsung ke bagian mesin aja. Ya, mobil paling laku di Indonesia ini bermodalkan mesin 1200 cc iVTEC SOHC ya, dengan tenaga 88 horsepower. Sebetulnya disebut kenceng juga enggak, disebut pelan juga enggak. Namun dengan karakter VTEC Honda itu memang enak sekali lah, nyaman lah dipakainya. Bahkan untuk luar kota, luar pulau sekalipun, mesin ini masih enak dibanding kompetitornya kalau menurut saya. Kelembutannya, hentakannya. Namun untuk penggunaan bahan bakar, kalau teman-teman ada yang pakai mobil ini ya sarankan langsung pertamax aja terus ya, jangan isi pertalite, apalagi transmisi Matic. Karena ya itulah, Maticnya sebagian umum mengatakan nggak sekuat Maticnya Toyota gitu. Jadi tergantung perawatan dari kita lah. Kalau misalnya merawatnya kita apik, bagus, ya enak-enak aja, bakal awet juga. Ini ya model seperti ini. Berbeda dengan build up ya, intake atau manifoldnya itu build up itu udah aluminium. Kalau
lokal ya plastik sih. Udah ABS, EBD, sudah EPS ya, electric power steering. Ini sangat standar, masih sangat baru. Ada peredamnya cuman setengah ya. Saya kurang mengerti karena kalau yang di Brio build up manual saya nggak ada yang ini, nggak tahu dicopot atau gimana. Namun katanya kalau ini seperti saringan seperti untuk pendingin matic, transmisi matic atau apa, atau udara, maksudnya mengalirkan udara ke transmisi matic gitu. Spionnya masih belum di track ya, namun sudah elektrik. Kita langsung aja ke bagian interior. Ya, kita di dalam interior Honda Brio YAE CVT. Kita nyalakan saja. Ya, namanya juga mesin baru guys, pasti enak lah. Suaranya juga gak berisik gitu. Ini mode AC-nya udah digital, namun belum ada penghangat ya, seperti mobil-mobil sedan atau kelas menengah ke atas lah. Namun yang saya sangat sayangkan di sini itu di ininya ya, TV-nya ya, maksudnya masih single din gitu tipnya. Terus mereknya juga nggak sebagus yang RS. Bahkan Brio build up yang keluaran pertama yang saya itu udah GVC ya, si merek tipnya. Kalau ini nggak tahu merek apa. Namun di sini sudah dilengkapi dengan switch control dari setir ya. Ada penaikan volume, mode, sama mengganti lagu channel. Logonya Honda Chrome biasa. Di sini sudah SRS double airbag. Di sini ada tempat penyimpanan receh. Di sini kisi-kisi AC-nya model persegi ya, berbeda dengan Brio keluaran pertama yang model bulat. Sebetulnya kalau dari segi model sih interior lebih antik yang keluaran pertama sih ya. Kalau ini sih standar-standar aja seperti Mobilio, Jazz atau apalah. Transmisinya Matic, CVT. Di sini ada tempat penyimpanan, ada tempat cas, juga lacinya. Ini model bahan-bahannya juga ya standar lah ya, nggak akan senyaman kelas menengah seperti sedan, tidak dilapisi kulit jeruk ya. Ini juga, namun di sini sudah ada central lock, berbeda dengan keluaran pertama. Pengaturan spion, ini ada auto. Namun kalau untuk auto window ini cuman ke bawah aja ya. Kalau ke atas harus ditekan manual terus gini. Kalau ke bawah baru otomatis. Ya, ini jok belakangnya ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah seperti apa dalaman Brio. Untuk plafon standar-standar aja. Lampu juga cuma ada satu di tengah. Sekarang mungkin bagian bagasi sebelum kita test ride ya. Nah, inilah bagian bagasi dari Honda Brio Satya ya, atau facelift dari generasi pertama. Tepatnya ini adalah generasi kedua. Untuk bagasi lebih besar dari generasi pertama ya. Ban serep pun ada di bawah ini tentunya, dan peleknya pasti kaleng ya. Nggak sebesar Agya sih sebetulnya kalau teman-teman tahu, tapi lebih besar dari Brio sebelumnya ya, lumayan lah. Di sini sudah hidrolik ya, double hidrolik. Di sini ada tulisan gunakan bahan bakar minimal oktan nomor 92, berarti minimal Pertamax. Jangan Pertalite ya, disarankan. Untuk posisi duduk ya teman-teman, itulah kelebihan Honda ya. Mobil kecil gitu, dimensi nggak besar atau nggak panjang, namun di dalamnya itu luas. Jadi lebar, ke atasnya juga enak. Terus ridingnya itu, mengendaranya itu fun drive lah, jadi sporty gitulah. Berbeda dengan yang kompetitornya yang agak kayak minibus atau nggak sporty gitu. Jadi itulah nyamannya Honda ya. Yuk kita langsung test ride aja sambil jalan. Jangan lupa sabuk pengaman saat berkendara wajib terus dipakai teman-teman. Kita coba mundur.
enak sih bener. Mesin seharga, maksudnya mobil seharga di bawah 200 namun dapat senyaman ini, ya itulah yang membuat memang paling laku keras di pasaran ya. Mungkin untuk sebelum-sebelumnya kan model Brio-nya itu belakangnya agak aneh gitu ya, disebutnya juga Brio setrika. Namun untuk kualitas sih sebetulnya sama aja, mungkin bisa jadi lebih bagus yang sebelumnya ya generasinya, karena mungkin dari segi stabilan justru katanya itu larinya itu ketika dipakai ngebut itu lebih enak Brio yang old malah katanya. Ya memang dari segi dimensi yang memang lebih padat kelihatan dari bodinya, terus belakangnya itu lebih lebar, bisa jadi sih betul ya, bisa jadi lebih stabil ketika dipakai di tol di kecepatan tinggi, itu bisa lebih enak Brio yang lama malah, apalagi yang build up yang memang tenaga dan cc nya lebih besar ya. Nah ini juga kelebihan dari Brio generasi kedua ini, kunci otomatis central lock-nya itu ketika kecepatan 18 km-an ya. Berbeda dengan Brio build up saya yang nggak sama sekali ada kunci otomatis, jadi agak riskan juga, agak bahaya juga ya kalau misalnya mobil pintunya keadaan kita sudah di jalan, sudah jalan jauh gitu, pintu masih tidak terkunci. Kalau ini otomatis teman-teman, ketika kita menginjak kecepatan di atas 15 km ya akan mengunci otomatis, karena setiap mobil itu berbeda-beda ya fitur central lock otomatis itu. Ada yang ketika kita rem dia mengunci, ada yang kecepatan berapa dia mengunci, ada yang nggak sama sekali kayak Brio build up saya itu harus dari pusatnya ya, dari pintu kanan depan. Ya AC-nya lumayan dingin karena mungkin memang sekarang masih jam pagi ya, jam 8. Namun ketika mobil-mobil Honda dikasih panas yang sangat terik, langsung kaca film juga nggak terlalu bisa meredam ya, kadang AC-nya juga nggak kerasa, maksudnya kalah lah sama Toyota ya, yang pengalaman yang saya rasakan. Kalau dari segi kaki udah jadi ragukan lagi sih teman-teman, kalau menurut saya dengan LCGC, mobil LCGC Honda yang memang murah meriah, sangat enak sih. Mungkin kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Sekarang Brio sudah ada faceliftnya ya yang generasi kedua ini ya. Namun untuk dari segi kualitas sih sama saja, pasti sama saja. Terus saya harap sih sebelumnya interiornya diubah ya, karena ini udah terlalu lama sih interiornya, dari tahun 2016. Namun ternyata sama saja, ya itulah Honda kadang-kadang kalau menurut saya sih mereka tuh hanya jualan body aja gitu, karena mesinnya itu aja kan, interior juga itu aja. Yang mereka andalkan di harga yang tinggi sih memang yang mesin turbo itu ya, HRV turbo, CRV turbo, Civic turbo. Namun untuk selebihnya sebetulnya itu aja sih mesinnya, jadi kadang saya mikirnya ya mereka ya jualan body aja. Namun ya itulah kelebihan Honda, pembuatan body, model body, desain dari Honda itu memang lebih sporty, selalu lebih sporty dari kompetitor gitu, dari zaman-zaman dulu ya. Itu udah teruji lah dari zaman yang saya tahu itu 90-an itu, ketika Civic LX dibandingkan dengan Corolla Twin Cam, pasti lebih sporty yang Civic. Terus Honda Jazz dengan Yaris atau yang lainnya itu kadang memang Honda itu selalu aja lebih sporty. Jadi itulah yang memang membuat masyarakat Indonesia itu menyukainya gitu. Namun dari segi mesin itu sama semua teman-teman, makanya saya heran juga sih dengan RS beda 70 juta ya, namun mesinnya sangat sama. Harusnya kasih apalah gitu yang lebih bisa tenaganya di atas yang ini gitu, si RS itu. Karena dari segi model RS itu udah sporty banget, apalagi yang urbanit ya, pasti pertama lihat gitu orang-orang, wah ini mobil kenceng nih, padahal dari segi mesin sama aja, sama semua. Untuk zaman sekarang yang mengutamakan ekonomisnya ya dibanding kecepatan tinggi gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman, terima kasih yang udah menyimak ya. Intinya untuk Brio Satya ini oke banget. Untuk kelebihannya ya itulah ya, dari model sih, nomor satu model, desain yang sporty, dan harga yang memang sama dengan kompetitor ya.
kenyamanan, bodi lebih lebar, mesin iVTEC yang bertenaga, terus nama juga kan Honda Brio udah terkenal. Jadi itu yang membuat mobil ini laku keras. Untuk kelemahannya ya mungkin itulah dari segi kabin ya standar SGC lah ya, nggak akan senyap-senyap seperti kelas menengah ke atas seperti sedan, itu nggak akan dapat lah. Apalagi kalau hujan gede itu pasti plafon berisik. Terus dari kecepatan juga, maksudnya dari tenaga volt itu ya cuma 88 horsepower, ya harus terima apa adanya karena sesuai harga lah ya. Mungkin cc-nya juga kecil lah, 1200. Dikit sih kelemahannya kalau menurut saya, banyak lebihnya gitu si Brio ini. Jadi itulah video dari saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Untuk teman-teman penggemar Brio, pengguna Brio, kalau ada yang ditanyakan silakan komen aja langsung. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Salam otomotif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.